Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zadani ilma warazuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita masuk pada bab baru, yakni bab ke-6 dengan materi ayo berwudu. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, menjelaskan ketentuan berwudu dengan baik dan benar. Dan yang kedua, menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, mempraktekkan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Secara bahasa, wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan secara istilah, wudu adalah membasuh bagian tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Berwudu merupakan salah satu syarat sah sholat, sehingga apabila ingin mengerjakan sholat, jika tidak berwudu maka sholat yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia atau tidak sah. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui sebelum melakukan berwudu. Di antaranya syarat berwudu, rukun berwudu, sunnah berwudu, dan yang membatalkan wudu. Syarat-syarat berwudu, syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu. Nah, supaya wudu kita diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa saja ya syarat-syarat tersebut itu? Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Syarat yang kedua, mumayyiz atau cukup dewasa. Artinya, dia sudah mampu membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Dan syarat yang ketiga, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi, ketika berwudu, kita harus menggunakan air yang bersih dan bisa untuk bersuci. Kalau airnya kotor, tidak dapat digunakan untuk berwudu. Dan syarat yang keempat adalah tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya sampainya air ke dalam kulit. Nah, itu tadi syarat-syarat yang wajib kita penuhi sebelum berwudu. Selanjutnya, rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Kalau ada salah satu rukun yang terlambat, maka rukunnya jadi tidak sah. Ada 6 rukun wudu. Yang pertama, niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, artinya aku niat wudu untuk membersihkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau cukup dengan mengucapkan saya niat wudu karena Allah Ta'ala. Itu sudah bisa disebut dengan niat. Nah, dan yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau namanya rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Serta yang keenam adalah tertib. Jadi ketika melakukan wudhu itu harus berurutan gerakannya, tidak boleh tidak berurutan. Jadi ketika setelah mencuci muka tidak boleh langsung kaki atau tangan atau kepala, tapi harus berurut gerakan demi gerakannya. Selanjutnya, sunnah berwudu. Sunnah wudu merupakan hal-hal yang boleh dilakukan menyertai rukun wudu yang harus dilakukan tadi. Insya Allah kita akan mendapat pahala lebih jika kita mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah bisa dilakukan sebelum kita akan melaksanakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim, lalu berwudu. Dan yang kedua adalah membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan. Dan yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh hidung. Dan yang kelima,
mengusap daun telinga, dan yang keenam, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri, dan yang ketujuh, berdoa setelah berwudu. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudu. Jika hal-hal ini terjadi jika kita berwudu, maka wudunya batal dan harus diulangi kembali. Yang pertama, keluarnya angin dari dubul atau kubul yang biasa kita sebut dengan kentut. Buang air, dan yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, menyentuh dubul atau kubur dengan tangan. Yang keempat, hilang akal, misalnya tertidur ataupun pingsan. Dan bagaimana dengan makan dan minum? Apakah makan dan minum itu menyebabkan wudhu kita batal? Nah, jawabannya tidak, karena makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Cukup dengan berkumur-kumur lalu kita bisa melaksanakan sholat seperti biasanya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, itu tadi beberapa ketentuan dari berwudu. Setelah menyimak video ini, Ibu harap kalian sudah mampu menyebutkan apa saja syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan wudhu. Insya Allah di video selanjutnya kita akan belajar bersama dan praktek tentang tata cara berwudhu. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.